acara ini adalah Kementerian Agama, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan di samping saya Pak Dr. Zayadi sebagai direkturnya, dan ada Pak Dr. Lumawan mewakili Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Teman-teman sekalian, kita berharap bahwa dengan kehadiran Bapak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran itu akan memberikan suasana tersendiri dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri kali ini, dan animo dari masyarakat setiap penyelenggaraan acara sholat Idul Fitri di Istiqlal ini luar biasa. Dan apabila seluruh pelataran jamaah dari Masjid Istiqlal ini dipenuhi oleh jamaah, itu bisa menampung sampai 100 sampai 150 ribu jamaah, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, rekan-rekan sekalian, besok sholat Idul Fitri akan dimulai tepat pada pukul 7, dan yang sudah confirm hadir dari selain Bapak Kepala Negara adalah ada 20 duta besar negara sahabat, dan ada 28 tingkat menteri dan wakil menteri yang akan hadir ke sini bersama dengan keluarganya, dan tambah dengan undang-undangan tamu-tamu VIP lainnya yang kami sebar sekitar 400 undangan. Nah, untuk secara lebih rincian saya persilakan Bapak Direktur untuk menjelaskan seperti apa acaranya besok. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ismail, Staf Sus Menteri Agama. Insya Allah untuk besok pagi, seperti yang tadi beliau sampaikan, jam 7 kita akan memulai kegiatan sholat Idul Fitri tingkat kenegaraan tahun 1446 Hijriah ini. Insya Allah nanti akan bertindak sebagai khotib dalam kegiatan ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tholabi Karli, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master of Art. Beliau adalah guru besar dan wakil rektor pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah beliau sebagai khatib untuk kegiatan besok pagi. Kemudian yang berikutnya, karena jamaah Istiqlal ini sangat luar biasa, dari banyak negara, dari banyak komponen, maka kemudian kami menyiapkan sejumlah interpreter, baik interpreter dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, termasuk juga kita memberikan layanan kepada kaum disabilitas dengan interpreter bahasa isyarat, dan juga tentu kami akan semaksimal mungkin memberikan layanan yang ramah kepada kelompok disabilitas. Yang berikutnya, insya Allah nanti tamu undangan, saya kira memang akan sangat banyak. Oleh karena itu, khusus untuk Presiden, insya Allah nanti akan masuk melalui pintu Al-Malik. Sementara untuk undangan VIP lainnya, kita akan masuk melalui pintu As-Salam. Yang lainnya, saya nanti kita akan masuk dari pintu Al-Fatah. Saya kira ini sudah sebagai antar. Monggo, terima kasih Pak. Siapan kita, jangan Pak. Ya, teman-teman wartawan semuanya, kami mewakili Badan Pengelola Istiqlal ingin menyampaikan bahwa secara persiapan pelaksanaan Idul Fitri akan dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia secara keseluruhan telah dipersiapkan dengan baik. Kami dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal ingin mengimbau kepada masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia yang akan hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini agar bisa dapat datang di Istiqlal dengan cepat. Kalau perlu setelah sholat subuh sudah datang ke Istiqlal, karena mengingat kami memprediksi animo masyarakat tahun ini akan luar biasa datang sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Karena kalau kami melihat 10 hari terakhir Ramadan ini sangat luar biasa, puluhan ribu jamaah setiap hari sholat di Istiqlal. Oleh karena itu
kami mengimbau untuk pelaksanaan Idul Fitri ini masyarakat datang dengan cepat dalam pelaksanaan Idul Fitri ini. Kemudian kami juga mengimbau agar para jamaah parkir di tempat yang sudah ditentukan menjaga ketertiban ketika memasuki lokasi Masjid Istiqlal. Kami juga mengimbau agar menjaga kebersihan, terutama sampah, jangan sampai meninggalkan sampah dan meninggalkan Istiqlal dalam kondisi yang tidak bersih, banyak sampah berserakan. Kami juga mengimbau kepada yang membawa anak-anak, pengalaman di Istiqlal seringkali anak-anak itu ada yang tertinggal, ada yang hilang karena diperkirakan besok ratusan ribu, lebih dari 100.000 orang yang akan sholat, agar memperhatikan anak-anak yang bersama orang tuanya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Kami juga yang terakhir dari Masjid Istiqlal mewakili Imam Besar dan para pengurus BPMI menyampaikan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan Idul Fitri ini dapat menjaga kondisivitas, kekhusyuan, agar kita semuanya bisa, khususnya jamaah Masjid Istiqlal ini, bisa keluar selesai melaksanakan Idul Fitri ini dalam keadaan suci dan keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosa kita, dan bisa kembali bersama keluarga kita yang tercinta di rumah masing-masing. Saya kira demikian dari kami. Ya, sekedar tambahan kawan-kawan wartawan. Jadi tema yang diangkat oleh khatib dalam khutbahnya besok adalah merawat kemakruran puasa. Ini penting kita sampaikan agar kemudian nilai-nilai Ramadan itu tidak hanya teraplikasikan pada saat kita berpuasa, tetapi insya Allah akan tetap kita implementasikan pada 11 bulan yang lainnya. Yang berikutnya insya Allah yang bertindak sebagai imam dalam sholat Idul Fitri tingkat kenegaraan ini adalah Bapak Haji Muhammad Salim Ghazali, Sarjana Al-Quran, Sarjana Ilmu Sulutin. Saya kira ini tambahannya. Pak, mohon hanya aja mengkonfirmasi besok untuk Pak Jokowi dan juga Pak SBY dikonfirmasi hadir kan? Memang kami menerima informasi itu kemarin masih siang terjadwal bahwa Bapak SBY dan Bapak Jokowi akan hadir. Namun hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi ulang, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan beliau bisa hadir semua. Pak, mungkin karena besok juga Bapak Presiden akan menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal, ada persiapan khusus dari Masjid Istiqlal? Sebenarnya penyelenggaraan sholat Idul Fitri dari tahun ke tahun sama saja, standar. Persiapan khusus yang kita lakukan adalah ya bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya supaya kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat lain itu bisa nyaman, lancar, sehingga tadi dapat laporan dari bidang riaya bahwa karpetnya sudah dibersihkan semua, disedot semua, toiletnya sudah dibersihkan semua, sudah bisa. Pak, mungkin untuk agenda malam ini ada apa aja, terus juga untuk tata dan kondisi bisa kasih tahu Pak dan kemana? Kalau agenda malam ini Badan Pengelola Masjid Istiqlal akan menyelenggarakan takbir bersama, dan biasanya sih diikuti oleh beberapa masjid di negara-negara ASEAN ya, secara live. Ada yang hadir siapa gitu Pak? Biar nanti ada pejabat atau semacamnya. Ya, acara takbiran nanti ini direncanakan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dan para pejabat dari Kementerian Agama, ada Dirjen Bimas, Sekjen, dan beberapa undangan lainnya. Ini kan area parkir di gereja katedral bakal dibuka, apakah nanti juga terowongan saat kami juga bakal dibuka buat umum buat yang dari gereja katedral ke Masjid Istiqlal seperti itu?
Pelayanan parkir itu disediakan dua lantai basement di Istiqlal, kemudian kantor Pertamina, kantor Kementerian Agama, kantor pos, katedral, dan museum yang ada di sebelahnya itu. Ya. Santa Maria. Ya, Santa Ursula. Ruangan silakan kan digunakan dari sebelah dari katedral. Kalau acara Natal itu biasanya digunakan karena jamaah yang akan mengikuti sholat ibadah Natal dia parkir di basement Istiqlal, baru dia bisa menyeberang melalui terowongan. Tapi kalau untuk Idul Fitri kan parkir di atas tidak perlu bawah, langsung menyeberang. Ya, sudah dilaksanakan oleh Hilal bahwa akan jatuh besok tanggal 31 Maret, dan Muhammadiyah sudah menentukan sebenarnya 31 Maret. Tentunya ini hal yang sangat positif untuk bangsa kita, umat Islam di Indonesia. Besok lebaran bersama-sama. Besok baik Muhammadiyah maupun NU dan mungkin ormas lainnya akan lebaran bersama. Ini sangat positif dan berkah untuk umat Islam di Indonesia. Ya. Yang zakatnya apa bisa dikasih tahu? Zakat kita belum, kan zakat itu kalau dalam Islam kan nanti lambat sampai semua masih bisa, jadi belum dekat mas. Kalau foto dibaca masih belum dekat, biasa kita dekat setelah dan pendistribusiannya kita ada anak jadi dan selanjutnya saya kira akan juga sering bisa melalui bagian dan setelah dekat semuanya akan didistribusikan. Terima kasih Pak. Boleh yang paling Oh ya, bentar. Saya belum jawab. Saya udah mulai ini kan sebenarnya di meja agama. Apa aja?